lagi kita dalam mata pelajaran biologi. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Nah, tadi untuk anak-anak ibu gabung bisa langsung masuklah ke daftar hadir pertemuan 1, itu perubahan lingkungan. Silakan isi daftar hadirnya, karena daftar hadirnya ini waktunya berbatas. Nah, jadi jangan sampai kelewatan waktu limitnya lah. Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia beserta makhluk hidup lainnya. Pencemaran adalah masuknya beberapa komponen ke dalam lingkungan hidup yang menyebabkan lingkungan tidak berfungsi sesuai peruntukannya. Menurut Bang Pian, bumi kita nih kayak apa nih keadaannya saat ini? Apakah masih terawat atau sudah mulai tercemar? Tercemar, Bu. Tercemar kenapa? Karena ulah manusia dan faktor alam. Kalau misalnya ulah manusia, contohnya kayak penambangan, Bu. Penambangan, kebakaran hutan, tambang legal. Habis itu kalau misalnya faktor alamnya tadi kenapa? Curah hujan terlalu tinggi, Bu. Oh, curah hujan terlalu tinggi. Siapa nak tadi namanya? Nama Pian. Harinya nih, Bu. Oke, aves atau burung itu yang pertama ciri-cirinya tubuhnya ditutupi oleh bulu dan bersayap. Karena pigmen ini makanya amfibi itu bisa berwarna-warni. Adalah yang misalnya warnanya oranye, gitu. Terus tuh yang pink, yang hijau kayak gitu. Jadi untuk reptil itu ciri-ciri khasnya yang pertama itu kulit kering bersisik. Jadi kalau tadi Pisces itu bersisik juga loh, tapi kan licin kulitnya. Kalau reptil itu sudah kulitnya kering dan bersisik. Ya, silakan. Limbah adalah kotoran atau zat sisa yang dihasilkan oleh kegiatan manusia, baik yang berasal dari pabrik, tempat industri, maupun tempat pemukiman. Ibu kasih tahu dulu ya, kalau misalnya limbah padat itu yang berasal dari kegiatan industri dan domestik yang berwujud padat. Contohnya seperti kayu, kertas, besi, atau kaca. Silakan dibuka Google Classroom-nya. Udah semua membuka Google Classroom-nya? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Oke. Bisa dilihat ada Ibu beri LKPD limbah dan daur ulangnya. Di sini Ibu memberi ada soal LKPD berjumlah 5. Yang pertama anak ibu harus lakukan itu mendownload LKPD-nya di CLDW. Isi identitas dari anak ibu semuanya nanti. Setelah melakukan mengisi identitas, baca petunjuk dari LKPD-nya. Video yang pertama itu untuk menjawab soal nomor 2. Nanti anak ibu bisa menonton video ini untuk menjawab soal nomor 2. Nomor 2 itu ada 2 bagian. Yang pertama yang A. Dari video itu nanti anak-anak ibu diminta untuk menentukan jenis pencemaran apa yang terjadi di Sungai TPA Basiri. Lalu yang B-nya, analisis dan berikan kesimpulan penyebab dari tercemarnya Sungai Basiri. Nah, itu untuk soal nomor 2, bagaimana, sudah paham lah? Paham. Ya, lanjut ya. Yang ketiga itu ada video juga. Nah, video yang kedua itu nanti akan menjawab soal nomor 3. Soal nomor 3 ini diminta anak-anak ibu untuk menganalisis penyebab dan dampak terjadinya banjir di Kalimantan Selatan. Kan banjir ini kan termasuk salah satu faktor penyebab terjadinya perubahan alam. Jadi anak-anak ibu diminta untuk menganalisis apa penyebab dan dampak terjadinya banjir. Ada 2 soal, ada yang 4A. Nah, dari 4A ini carilah gambar mengenai upaya atau cara apa yang dilakukan dalam pencegahan dan penanggulangan banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan. Seperti contohnya nanti anak-anak ibu bisa mencari di literatur penanaman pohon gitu, membuat tempat sampah gitu. Nanti dicari fotonya di literatur. Setelah mendapat fotonya dari literatur, yang B itu kalian jelaskan secara singkat upaya atau cara apa yang dilakukan dalam pencegahan dan penanggulangan banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan. Atmosfer bumi ini tersusun dari 78% itu gas nitrogen, 21% itu gas oksigen, 0,93% itu gas argon, kemudian 0,032% itu gas karbon dioksida, dan sejumlah kecil gas-gas lain. Nah, pencemaran air itu adalah masuknya zat ke dalam air
yang menyebabkan kualitas air menurun ke tingkat tertentu. Pengujian air yang tercemar dapat dilakukan dengan satu, itu ada parameter fisik yaitu partikel padat, yang kedua parameter kimia, yang ketiga parameter biologi melalui mikroorganisme. Kemudian penyebab pencemaran air, bisa lagi salah satu bacakan gantian. Yang pertama limbah domestik, yang kedua limbah industri, yang ketiga limbah pertanian, yang keempat limbah pertambangan. Iya betul, limbah domestik, industri, pertanian, dan pertambangan. Pencemaran suara itu adalah suara yang tidak diinginkan atau mengganggu pendengaran kita dan merusak pendengaran manusia. Sudah. Kemudian ini materi perubahan lingkungan tadi sudah di-download? Sudah juga, Bu. Sudah, oke, mantap. Daftar hadir sudah diisi? Sudah, Bu. Kemudian LKPD-nya. Oke, waktunya sudah lewat 36. Jadi langsung LKPD-nya sudah dikerjakan, bisa langsung dikumpul. Itu ada Ibu beri waktu lah untuk LKPD-nya malam ini paling lambat. Jadi yang belum malam ini paling lambat, Ibu tunggulah. Langsung kalau misalnya bagi yang sudah mengerjakan LKPD langsung kerjakan post-test lah. Post-test, Ibu beri waktu 10 menit. Nah, baik. Bila ada pertanyaan untuk pelajaran hari ini, ada yang ingin ditanyakan, Mbak? Nah, untuk pelajaran hari ini, Bu tutup. Ibu ucapkan terima kasih untuk Jadi, sekian untuk pelajaran kita hari inilah. Salah ingatnya Ibu mohon maaf. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kasih juga. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Yun. Terima kasih, Bu. Silakan.